salam dan bahagia, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang perubahan kepemilikan konsolidasi. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yuni Yewajin dengan NIM 2019-017060. Yang kedua Lia Handayani dengan NIM 2019-017073. Yang ketiga ada Novita Riadai Oralaleng dengan NIM 2019-017075. Dan yang terakhir adalah Maria Wehelmina Yetu dengan NIM 2019-017076. A. Akuisisi interim. Perubahan kepemilikan perusahaan induk meningkat, memperoleh atau mempertahankan kendali. Yang pertama, induk memperoleh kepentingan pengendali selama periode interim. Yang kedua, induk memperoleh kepentingan pengendali secara bertahap. Yang ketiga, induk memperoleh saham bertambah dari NCI. Menurun, dalam kurung mempertahankan atau kehilangan kendali. Yang pertama, induk menjual saham tetapi memelihara kendali. Yang kedua, induk menjual saham tetapi menyerah atas kendali. Pengendalian pada akuisisi interim. Induk memperoleh pengendalian yang pertama, menentukan implied value dan alokasi akses. Yang kedua, menerapkan prosedur konsolidasi. Akuisisi interim di mana pengendalian masih dipertahankan. Induk meningkatkan bagiannya dengan membeli lebih banyak saham atau mengurangi bagiannya dengan menjual sebagian sahamnya. Yang pertama, perubahan pernyataan induk atau parent dalam perusahaan anak subsidiari didasarkan pada nilai wajar yang mendasari ekuitas. Yang kedua, tidak ada laba atau rugi yang diakui, modal disetor disesuaikan. Penjualan interim di mana pengendalian dilepaskan. Induk menjual sebagian dari investasinya dan tidak lagi memegang kendali. Yang pertama, mengurangi investasi berdasarkan proporsi bunga yang dijual. Yang kedua, merekam keuntungan atau kerugian penjual. Yang ketiga, meningkatkan konsolidasi. Apakah ada keuntungan dan kerugian? Aturan dasar, tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat pada transaksi ekuitas dengan pemilik perusahaan. 1. Pengendalian sebelum dan sesudah transaksi adalah transaksi ekuitas. Poin pertama, tidak ada untung atau rugi. Poin kedua, sesuai modal disetor jika diperlukan. Yang kedua, tidak ada kontrol sebelum dan kontrol setelah. Poin pertama, titik akuisisi bisnis. Poin kedua, tidak ada kerugian. Poin ketiga, merupakan transaksi gain on bargain purchase. Yang ketiga, kontrol sebelum dan tidak ada kontrol setelah. Poin pertama, disponsori aset. Poin kedua, keuntungan atau kerugian telah tercatat. Laba pra-akuisisi atau pre-acquisition earnings. Laba sebelum tanggal akuisisi dieliminasi dari pendapatan konsolidasi dengan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama, mengecualikan paten dan beban entitas anak sebelum diakuisisi dari jumlah konsolidasi. Yang kedua, memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk setahun penuh dan dikurangi pra-akuisisi pendapatan sebagai item terpisah. Nilai buku ekuitas pada tanggal interim. Menghitung nilai buku ekuitas pada tanggal akuisisi. Beginning by equity. Ditambah pre-acquisition revenues dikurangi pre-acquisition expense per dikurangi pre-acquisition dividends sama dengan BV equity at acquisitions. Penjualan dan beban dalam kurung buku dividen untuk tahun tersebut dapat diasumsikan sama. Selanjutnya, contoh 1, akuisisi bertahap. Pop acquisition dalam serangkaian akuisisi menghasilkan total kepemilikan 90%. Tanggal 1 April, akuisisi saham 5%.
biaya investasi 7.000, tanggal 1 Juli, akuisisi saham 5%, biaya investasi 8.000, tanggal 1 Oktober, akuisisi saham 80%, biaya investasi 210.000, total akuisisi saham 90%, total biaya investasi 225.000. Total nilai buku dan nilai wajar aset bersison pada tanggal 1 Oktober adalah 220.000, biaya 80% kepemilikan SON 210.000, implied value of SON 262.500, fair value equity of SON 220.000, goodwill 42.500. Selanjutnya, distribusi laba, alokasi pendapatan SON untuk tahun berjalan, sales 150.000 di total income, 33.750 di pembagian 90%, 3.750 di pembagian 10%, 112.500 di satu frequency. Expense-nya 110.000 di total income, 24.750 di pembagian 90%, 2.750 di pembagian 10%, 82.500 di satu frequency. Net income-nya 40.000 di total income, 9.000 di pembagian 90%, 1.000 di pembagian 10%, 3.000 di 1 Oktober, tanggal 1 Oktober frequency. Selanjutnya, jurnal kertas kerja POP. Tidak ada dividen sebelum atau sesudah akuisisi dalam kasus ini. 0 disertakan hanya untuk kejelasannya. Income for SON 9.000, dividend 0, investment in SON 9.000, non-controlling interest 1.000, dividend 0, non-controlling interest 1.000, sales 112.500, capital stock 100.000, retained earnings 90.000, goodwill 42.500, cost of sale dan expenses 82.500, dividen 0, investment in SON 236.250, not controlling interest 26.250. Selanjutnya, kertas kerja laba rugi. Income statement, sales 247.875 di POP, 150.000 di SON, 112.500.000 di DR, 0 di CR, 312.375 di konsol. Income from SON 9.000 di POP, di SON tidak ada, 9.000 di DR, di CR tidak ada, 0 di konsol. Gain from a revaluation of investment in SON 11.250 di POP, di SON, DR, CR tidak ada, di konsol 11.250. Expenses 220.000 di POP, 110.000 di SON, di 82.500 di CR, 247.500 di konsol. Not controlling interest 1.000 di DR, 1.000 di konsol. Controlling interest 75.125 di POP, 40.000 di SON, 75.125 di konsol. State of retained earnings tidak ada. Retained earnings 221.500 di POP, 90.000 di SON, 90.000 di DR, 227.500 di konsol. Net income 75.125 di POP, 40.000 di SON, 75.125 di konsol. Deduct dividends 0, retained earnings 12/31, 296.625 di POP, 130.000 di SON, 296.625 di konsol. Selanjutnya, laporan posisi keuangan balance sheet, outer asset
351.375 di POP, 300.000 di SON, 751.375 di konsol, invest in SON 245.250 di POP, 9.000 di CR, blank 236.250 di CR, Goodwill 42.500 di DR, 42.500 di konsol. Total 696.625 di POP, 300.000 di SON, 793.875 di konsol. Liabilitas 100.000 di POP, 70.000 di SON, 170.000 di konsol. Common stock 300.000 di POP, 100.000 di SON, 100.000 di DR, 300.000 di konsol. Retainer earnings 296.625 di POP, 130.000 di SON, 296.625 di konsol. Not rolling 26.250 di CR, interest 1.000 di CR, 27.250 di konsol. Totalnya 696.625 di POP, 300.000 di SON, 793.875 di konsol. Selanjutnya, contoh 2, penjualan intern pengandaian berlanjut. PAM memiliki 90% kepentingan dari SAN. Saldo investasi PAM 1 Januari 2017 $288 mencerminkan ekuitas dasar SAN ditambah $18 goodwill. Total goodwill tersirat $20 selama tahun 2017. SAN melaporkan pendapatan $36 dan membayar dividen $20 pada 1 Juli. PAM menjual 10% kepemilikan dari SAN pada 1 Januari seharga $40. FOB in SAN Invest Account 90% di before the sale, 10% di intersold, 80% di after the sale. 1 Januari balance 288 di before the sale. Selanjutnya investasi di SAN the account. 1 per 1 balance 288,0, 32,0, 1 per 1 sale of 10%, 1 per 9 observe, 16,007 per 1 dividends atau 80%, 80% income sense 1 per 1, 28,8, 12 per 31 balance 268,8. Selanjutnya entry jurnal PAM untuk penjualan. Kas 40, investment in SAN 32, additional fight in capital 8. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat karena POP memegang kendali. Penjualan beberapa saham diperlakukan sebagai transaksi pemilik. Perbedaan tersebut berdampak pada modal di store. Perhitungannya, balance on Januari 288 dikali 1 per 9 jadinya 32,0. Income since Januari 36 dikali 20 jadinya 7,2. Dividends 20 dikali 2 jadinya 4,0. Balance at Desember 35,0. Selanjutnya, jurnal kertas kerja. Untuk jurnal kertas kerjanya sendiri, income from SUN sebesar 28,8 di debit, dividen sebesar 16,0 di kredit, investment in SUN sebesar 12,8 di kredit. Selanjutnya, non-controlling interest share sebesar 7,2 di debit, dividen sebesar 4,0 di kredit, non-controlling interest sebesar 3,2 di kredit. Common stock sebesar 200,0 di debit. Retained earnings 1 per 1 sebesar 100,0 di debit. Goodwill sebesar 20,0 di debit. Investment in SUN sebesar 256,0 di kredit. Non-controlling interest
satu persatu sebesar 64,0 di kredit. Penjualan interim kehilangan pengendalian. Yang pertama, memperbaharui akun investasi dengan mengakui pendapatan sebagai tahun sebagaimana mestinya. Yang kedua, menentukan portfolio dari pecahan investasi yang dijual. Yang ketiga, membandingkan dengan harga jual. Yang keempat, catat keuntungan atau kerugian pada perbedaan. Yang kelima, induk tidak lagi mengkonsolidasikan anak. Hubungan itu telah dibubarkan, induk akan menggunakan metode ekuitas atau nilai wajar. Transaksi saham anak perusahaan. Yang pertama, anak menerbitkan saham untuk induk. Yang kedua, anak menerbitkan saham untuk pihak luar, bukan controlling interest atau CE dan NCI. Yang ketiga, saham treasury. Tindakan anak perusahaan. Tindakan anak perusahaan meningkat bagian induknya. Yang pertama, anak perusahaan menerbitkan saham tambahan untuk induk. Yang kedua, anak perusahaan memperoleh kembali saham dari NCI. Tindakan anak perusahaan mengurangi bagian induk. Yang pertama, anak perusahaan menerbitkan saham tambahan untuk NCI. Yang kedua, anak perusahaan memperoleh kembali saham dari induk. Tindakan anak perusahaan yang tidak mempengaruhi kepemilikan. Yang pertama, anak perusahaan menerbitkan saham untuk induk dan NCI. Yang kedua, anak perusahaan menerbitkan pemecahan saham atau dividen saham. Contoh 1, anak menerbitkan saham untuk induk. PAM memiliki 80% dari Sun diperoleh dengan harga 180 US dollar. Pada tabelnya, cost of 80% of Sun sebesar 180 US dollar, implied value of Sun sebesar 225 US dollar, book value of Sun sebesar 200, excess goodwill sebesar 25 US dollar. Sun mengeluarkan saham tambahan untuk PAM. Saham yang beredar meningkat dari 10.000 menjadi 2.000. PAM telah memiliki 8.000, 80%, tetapi sekarang memiliki 10.000 dari 12.000 saham, 83,33%. Pencatatan PAM. PAM memperoleh saham tambahan langsung dari Sun pada nilai buku 40 US dollar, 20 US dollar per saham. Investment in Sun pada kas sebesar 40 di debit dan 40 di kredit. Jika PAM telah membayar 70 US dollar di atas nilai buku atau 30 US dollar di bawah nilai buku, hanya jumlah di entry yang akan berubah. Analisis berikut menunjukkan jumlah goodwill yang beredar yang akan digunakan dalam lembar kerja konsolidasi. Pencatatan PAM lanjutan. Untuk tabelnya, before sales, Sun's equity sebesar 200, goodwill sebesar 25, total value sebesar 225, PAM's investment in Sun sebesar 180, PAM share of value book value of equity sebesar 160, goodwill sebesar 20, total value sebesar 180. Untuk kolom tabel yang kedua, Sun's equity after the insurance pada sell at book value for 40 US dollar sebesar 240, pada sell lebih besar book value for 70 US dollar sebesar 270, pada sell lebih kecil book value for 30 US dollar sebesar 230. PAM's investment after pada sell at book value for 40 US dollar sebesar 220, pada sell lebih besar book value for 70 US dollar sebesar 250, pada sell lebih kecil book value for 30 US dollar sebesar 210,0. PAM shares of equity pada sell at book value for 40 US dollar sebesar 200, pada sell lebih besar book value for 70 US dollar sebesar 225, pada sell lebih kecil book value for 30 US dollar sebesar 191,7. New
measure of goodwill pada sell at book value for 40 US dollar sebesar 20, pada sell lebih besar book value for 70 US dollar sebesar 25, pada sell lebih kecil book value for 30 US dollar sebesar 18,3. Total pada sell at book value for 40 US dollar sebesar 220, pada sell lebih besar book value for 70 US dollar sebesar 250, pada sell lebih kecil book value for 30 US dollar sebesar 210,0. Untuk keterangannya, goodwill dapat naik atau turun tergantung pada nilai yang dibayarkan untuk tambahan saham Sun. Selanjutnya, contoh 2, Anak menerbitkan saham untuk pihak luar. PAM memiliki 80% dari Sun, diperoleh dengan harga $180. Cost of 80% of Sun, $180. Implied value of Sun, $225. Book value of Sun, 200. Excess goodwill, $25. Sun menerbitkan saham tambahan untuk entitas luar. Saham yang beredar meningkat dari 10.000 menjadi 12.000. PAM telah memiliki 8.000 dari 10.000 atau 80%, tetapi sekarang memiliki 8.000 dari 12.000 saham atau sebesar 66,67%. Sebelum penjualan, Sun's equity before sale-nya 200, goodwill 25, total value-nya 225. PAM's investment in Sun 180, PAM share of book value of equity 160, goodwill-nya 20, total value-nya 180. Untuk Sun's equity after, di bagian sell at BF untuk $40, 240. Sell lebih besar dari BF untuk $70, 270. Sell lebih kecil dari BF untuk $30, sebesar 230. PAM's investment current balance, sell at BF untuk $40, 180. Sell lebih besar dari book value untuk $70, sebesar 180. Sell lebih kecil dari book value untuk $30, sebesar 180,0. PAM share of equity, sell at book value untuk $40-nya 160. Sell lebih besar dari book value untuk $70 sebesar 180. Sell lebih kecil dari book value untuk $30 sebesar 153,3. Untuk old goodwill-nya, sell at book value untuk $40-nya 20. Sell lebih besar dari book value untuk $70 sebesar 20. Sell lebih kecil dari book value untuk $30 sebesar 20,0. Total new balance in investment, sell at book value-nya untuk $40, 180. Sell lebih besar dari book value untuk $70 sebesar 200. Sell lebih kecil dari book value untuk $30 sebesar 173,3. Untuk adjustment-nya, di sell at book value untuk $40 sebesar 0. Sell lebih besar dari book value untuk $70 sebesar plus 20. Dan sell lebih kecil dari book value untuk $30 sebesar minus 6,7. Jurnal penyesuaian PAM untuk $40, no entry needed. Untuk $70, di debit ada investment in Sun sebesar 20, di kredit ada additional paid in capital sebesar 20. Untuk $30, di debit ada additional paid in capital sebesar 6,7, dan di kredit ada investment in Sun sebesar 6,7. Contoh 3, Anak membeli saham Treasury. POP memiliki 80% dari Sun yang diperoleh seharga $160 dengan biaya yang sama dengan nilai buku. Cost of 80% of Sun sebesar $160, implied value of Sun sebesar $200, book value of Sun sebesar 200, dan excess goodwill sebesar 0. POP memegang 8.000 dari 10.000 saham beredar Sun
atau 80%. Son memperoleh kembali 0,4 ribu saham dari pihak luar. Pop sekarang memegang 8.000 dari 9,6 ribu saham beredar Son, atau sebesar 83,33%. Sebelum pembelian saham Treasury, Son's equity before Treasury stock-nya 200, goodwill 0, total value-nya 200. Pop's investment in Son 160, Pop share of BF of equity 160, goodwill-nya 0, total value-nya 160. Son's equity after buy sama dengan BF untuk $8 sebesar 192, buy lebih besar dari BF untuk $12 sebesar 188, buy lebih kecil dari BF untuk $6 sebesar 194. Pop's investment current balance bagian buy sama dengan BF untuk $8 sama dengan 160, buy lebih besar dari BF untuk $12 sebesar 160, dan buy lebih kecil dari BF untuk $6 sebesar 160,0. Pop share of equity buy sama dengan BF untuk $8 sebesar 160, buy lebih besar dari BF untuk $12 sebesar 156,7, dan buy lebih kecil dari BF untuk $6 sebesar 161,7. Untuk old goodwill-nya, buy sama dengan BF untuk $8-nya 0, buy lebih besar dari BF untuk $12-nya 0,0, dan buy lebih kecil dari BF untuk $6 0,0. Total new balance in investment, buy sama dengan BF untuk $8 160, buy lebih besar dari BF 156,7, dan buy lebih kecil dari BF sebesar 161,7. Adjustment needed-nya, buy sama dengan BF sebesar 0, buy lebih besar dari BF min 3,3, dan buy lebih kecil dari BF sebesar 1,7. Tidak ada goodwill sebelumnya. Tidak ada yang dibuat oleh Son yang membeli saham Treasury. Pop menyesuaikan saldo di akun investasinya. Penyesuaian Pop, entry Pop saat Son membeli saham Treasury dari pihak luar atau NCI. Treasury stock purchase untuk $8, no entry needed. Treasury stock purchase untuk $12, di bagian additional paid in capital sebesar 3,3 di debit, dan investment in Son sebesar 3,3 di kredit. Untuk Treasury stock purchase untuk $6-nya, investment in Son di debit sebesar 1,7, dan additional paid in capitalnya di kredit sebesar 1,7. Anak melakukan stock splits atau stock dividends. Anak perusahaan dapat menerbitkan dividen saham atau saham perpecahan. 1. Dampaknya proporsional terhadap pengendalian induk atau CI dan NCI. 2. Presentasi kepemilikan tidak berubah. 3. Dividen dapat mengkapitalisasi sebagian dari laba ditahan anak perusahaan. Sekian pemaparan materi perubahan kepemilikan konsolidasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Salam.